Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Alvina Hawawi dengan NIM 1810702001 dari kelas Sosiologi A. Saya dari kelompok 3 mata kuliah Ibnu Khaldun. Di kelompok 3 ini saya sebagai ketua kelompok dan saat ini saya juga mewakili kelompok saya untuk mengantarkan teman-teman sekalian guna menyimak podcast dari kelompok saya mengenai pasal 4 dalam Mukadimah Ibnu Khaldun. Oke, tanpa berlama-lama lagi, segera simak podcast dari kelompok saya ya. Pasal pertama, kerajaan muncul lebih dahulu daripada kota dan ibu kota. Penjelasannya, pembangunan fisik dan pembuatan tembok kawasan pemukiman semata-mata adalah bagian dari kemewahan dan kemakmuran. Berbagai kota dan ibu kota mempunyai fisik dan bangunan yang besar, dan hal ini bertujuan untuk umum, bukan khusus. Karena untuk mewujudkannya membutuhkan banyak tenaga dan kerjasama. Kota dan ibu kota tidak termasuk hal yang primer, karena manusia menggunakannya hanya untuk berlindung dari kekuasaan yang memaksa dan menggiring mereka pada tongkat kekuasaan. Gerakan pembentukan kota dan pembuat pagar keliling di kota harus dilakukan oleh kerajaan ataupun kekuasaan. Jika kota telah dibangun dan telah sempurna perintisannya sesuai dengan pandangan orang yang merintisnya dan sesuai dengan kehendak langit dan bumi, maka dengan demikian umur kerajaan adalah sama dengan umur kota tersebut. Apabila umur kerajaan pendek, maka keberadaannya berhenti ketika kerajaan berakhir dan pembangunannya akan rusak. Apabila masa kerajaan itu panjang dan masanya meluas, maka gedung-gedung di sana masih bisa dibangun dan terdapat banyak tempat tinggal yang luas, wilayah pasar yang luas. Dan setelah perintis kota tersebut berakhir dan di kawasan kota tersebut masih terdapat sahara, maka pembangunannya masih bisa diperpanjang dan dilestarikan hingga kerajaan berakhir. Tetapi apabila di kota tersebut tidak ada bahan yang memberi manfaat bagi manusia, maka kota tersebut akan kehilangan perlindungan dan pembangunannya. Pasal kedua, kekuasaan mengharuskan warganya untuk mendiami amsyar atau ibu kota. Kabilah-kabilah dan asobiyah apabila telah berhasil mendapatkan kekuasaan, maka mereka tidak akan dapat menghindari untuk menguasai ibu kota karena dua hal. Yang pertama, apa yang dibutuhkan oleh kekuasaan, seperti kemakmuran, kenyamanan, mengurangi kesulitan, dan menyempurnakan urusan-urusan pembangunan yang menjadi kurang apabila dilakukan dalam kondisi badawah. Yang kedua, menghindarkan apa yang dikhawatirkan oleh kekuasaan, yaitu orang-orang yang menentang dan para pemberontak. Karena ibu kota bisa menjadi markas bagi orang yang berencana menentang dan mengambil alih kekuasaan. Ibu kota juga dapat mengganti fungsi dari banyaknya jumlah tentara karena pertahanan dilakukan dari dalam dan melakukan strategi di balik tembok, tanpa membutuhkan banyak jumlah atau besarnya kekuatan sehingga mereka bisa berlindung dari serangan musuh dan kekuatan kelompok yang ingin menguasai. Oleh karena itu, di antara ajnab lambung-lambung mereka terdapat ibu kota yang mereka atur untuk menguasai musuh demi melindungi celah kelemahan seperti ini. Jika di sana tidak terdapat satupun ibu kota, maka mereka pasti membuatnya terutama untuk menyempurnakan pembangunan mereka, mengurangi kesulitan mereka untuk mempertahankan diri dari orang yang ingin merebut kekuasaan dan mencegah dari kelompok-kelompok dan asobiyah mereka sendiri. Oleh karena itu, kekuasaan menuntut untuk menghuni ibu kota dan menguasainya. Pasal ketiga, kota-kota besar dan bangunan-bangunan tinggi hanya bisa dibangun oleh banyak kekuasaan. Pembangunan dapat berhasil dengan himpunan para pekerja, jumlah personel yang banyak, dan saling kerjasama. Jika kerajaan itu besar dan kekuasaannya luas, maka dalam membangun bangunannya, mereka mendatangkan ahli dari berbagai penjuru dan menggunakan peralatan yang bisa melipat gandakan kekuatan dan kemampuan untuk membawa bahan-bahan bangunan karena keterbatasan kekuatan manusia seperti alat pengungkit dan lain sebagainya.
Ketika melihat bekas-bekas peninggalan orang-orang terdahulu dan karya-karya besar mereka seperti rumah besar Kisra, piramida Mesir, taman gantung dan Sharshal di Maghrib, banyak orang yang menduga semua itu semata-mata dilakukan oleh kemampuan mereka, baik secara sendiri-sendiri maupun secara sama-sama. Sehingga keberadaan Al-Hindam dan alat pengungkit seperti alat-alat yang dapat digunakan dalam teknik arsitektur terlupakan. Oleh orang awam, peninggalan orang dahulu tersebut diberi nama Adiyah, peninggalan kaum Ad, karena mereka melihat kaum Ad mempunyai postur tubuh yang besar dan kekuatan yang besar. Dan masih banyak lagi peninggalan yang bisa kita lihat seperti bangunan-bangunan Ubadiyun dari kaum Syiah di Afrika, Sanhajiyun yang berada di rumah pertapaan Bani Hammad, dan Agalibah di Masjid Jami' Kairouan, bangunan Muwahhidun di Ribatfat, dan Ribat Sultan Abu Said untuk masa ke-40 tahun di Mansurah. Dan kita juga bisa melihat rumah-rumah kaum Samud yang terdapat dalam batuan yang dilobangi sampai saat ini. Dan dalam Sahih Al-Bukhari mengatakan bahwa rumah mereka dapat dilewati oleh Khalifah Hijaz selama bertahun-tahun lamanya. Saya akan menjelaskan yang bab keempat, pasal bangunan sangat besar tidak dapat didirikan sendiri oleh satu kerajaan. Karenanya dibutuhkan pelaksanaan pekerjaan oleh kemampuan lain yang sama pada masa-masa berikutnya sampai bangunan-bangunan itu sempurna. Yang pertama dari mereka memulai pembangunan, diikuti yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Masing-masing dari mereka menyempurnakan keberadaannya dengan mengumpulkan para pekerja dan menghimpun para ahli. Dengan demikian sempurnalah maksud dan menjadi nyata untuk disaksikan. Orang menyangka bahwa itu adalah hasil pembangunan dari satu kerajaan saja. Akan tetapi di sini tidak dapat didirikan oleh satu kerajaan. Mari kita lihat dan buktikan pernyataan ini. Pada riwayat yang dinukil oleh para ahli sejarah tentang bendungan Ma'rib, diceritakan bahwa orang yang membangun bernama Sabain bin Yazid, di mana bendungan itu dapat mengalir 70 lembah sebelum selesai. Namun rencananya itu kemudian dilanjut oleh Raja-Raja Himyar setelahnya. Hal itu dibuktikan bahwa bangunan-bangunan besar pada saat ini kita temukan telah dirancang dan dirintis oleh seorang raja. Lalu apabila peninggalannya itu tidak dilanjutkan oleh raja-raja sesudahnya, maka bangunan itu akan tetap seperti itu, dan maksud yang diinginkan pun tidak tercapai. Jadi gambarannya ketika membangun itu tidak bisa satu periode seorang raja, terus bisa tercapai apabila ada raja-raja selanjutnya untuk meneruskan bangunan yang dicita-citakan raja sebelumnya. Hal seperti itulah yang terjadi pada bangsa Arab terhadap rumah besar Kisroh ketika Ar-Rasyid bertekad untuk merobohkannya. Dia mengirim utusan kepada Yahya bin Khalid yang berada dalam tahanannya untuk meminta pendapat dalam masalah itu. Yahya menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, jangan lakukan itu, biarkan saja dia berdiri tegak agar dapat digunakan sebagai bukti atas kebesaran kekuasaan nenek moyang Anda yang telah menguasai kerajaan yang memiliki bangunan." Namun Ar-Rasyid justru mencurigai nasihat itu. Dia mengatakan simpati terhadap orang non-Arab telah menjangkitinya. Demi Allah, aku akan tetap merobohkannya. Demikian juga yang terjadi pada Al-Ma'mun ketika hendak merobohkan piramida yang berada di Mesir. Dia mengumpulkan para pekerja untuk merobohkannya. Namun usahanya itu tidak membawa hasil. Mereka mulai melubanginya, namun hanya sampai pada suatu ruangan hampa antara tembok bagian luar dan tembok sesudahnya. Demikian juga
taman gantung. Sampai masa ini warga kota Tunis perlu memiliki bantu untuk membangun mereka, dan para pekerja menilai bagus batu-batu taman itu. Nah, bisa ditarik kesimpulan bahwasanya bangunan-bangunan besar itu tidak bisa dilakukan atau dibangun dengan kerajaan satu kerajaan saja. Terus lanjut ke bagian pasal 5 yang harus diperhatikan dalam membangun kota dan akibatnya jika hal itu diabaikan. Sebelum masuk ke penjelasan, perlu kita ketahui dulu pengertian kota menurut Muqaddimah Ibnu Khaldun. Kota adalah tempat menetap yang dibuat bangsa-bangsa ketika telah mencapai puncak yang diinginkan, yaitu kemewahan dan faktor-faktor pelengkapnya. Karena menginginkan kemakmuran dan ketenangan itu, maka mereka membuat rumah-rumah untuk dijadikan tempat tinggal. Nah, di antara yang harus diperhatikan untuk menghindari berbagai musibah alam adalah kebersihan udara agar tidak timbul berbagai macam penyakit. Karena apabila udara berhenti dan tidak bergerak, maka akan berakibat buruk. Terus lanjut, kota yang tidak memperhatikan kebersihan atau tidak memperhatikan udara bersih akan banyak mendatangkan penyakit. Hal itu seperti telah diketahui terjadi di Bakis, sebuah wilayah di Maghrib termasuk negeri Al-Jarid di Afrika. Hampir tidak ada sama sekali penduduk atau pendatang di sana yang terhindar dari demam bau busuk. Terus yang sebenarnya terjadi adalah bahwa udara busuk itulah yang paling banyak menyebabkan pembusukan benda-benda. Penyakit demam timbul karena udara di sana diam, tidak bergerak. Suatu negeri apabila banyak penduduknya dan banyak terjadi pergerakan warganya, maka pasti udaranya akan naik dan timbul angin bergerak dan naik. Sedangkan mengenai usaha-usaha menggali berbagai potensi dan kekayaan negeri, beberapa harus perlu diperhatikan. Di antaranya adalah air. Negeri harus berada di atas suatu sungai atau di sana terdapat mata air. Ketersediaan air yang dekat dari negeri memudahkan penduduk memenuhi kebutuhan air, karena kebutuhan terhadap merupakan kebutuhan yang tidak bisa terhindarkan atau wajib untuk mengumpulkan air. Di antara yang juga harus diperhatikan adalah area persawahan, karena hasil dari bercocok tanam berupa makanan pokok. Apabila area persawahan negeri letaknya dekat, maka hal itu lebih mudah dikelola dan diambil manfaatnya. Terkadang orang merintis lupa tentang baiknya memilih secara alami, atau dia hanya memperhatikan apa yang paling penting bagi dirinya sendiri atau kaumnya, dan tidak memperhatikan kebutuhan selain mereka atau kebutuhan alam, sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang Arab pada masa awal Islam di kota-kota mereka merintis di Irak dan Afrika. Mereka tidak memperhatikan kecuali yang paling penting menurut mereka. Di antara yang harus diperhatikan bagi negeri-negeri di pesisir pantai adalah agar berada di suatu pegunungan atau berada di suatu bangsa dan berbagai bangsa yang jumlahnya memadai yang dapat memberikan tanda terikat. Ditempuh kiranya itu tadi bab 5 tentang bagaimana baik buruknya membangun kota, dan perlu diperhatikan pula membangun kota pun harus diperhitungkan dari sumber mata air, persawahan, perkebunan, karena kehidupan tidak terlepas dari unsur air, terus kehidupan cocok tanam dan sebagainya.
Selanjut pasal ke-6 yaitu masjid-masjid dan rumah-rumah besar di dunia. Di dalam terdapat di dalamnya Allah memuliakan bagian-bagian tertentu dari bumi yang khusus untuk dihormati dan dijadikan sebagai tempat untuk beribadah kepadanya. Di dalam pahala berlipat-lipat ganda berkembang. Ia dikabarkan hal itu kepada kita melalui para rasul nabinya karena kasih sayang kepada hamba-hambanya dan demi untuk memudahkan menuju jalan kebahagiaan mereka. Terdapat 3 masjid yang merupakan tempat paling mulia di muka bumi sesuai hadis Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, yaitu Masjid Makkah, Al-Mukarramah, Madinah, dan Baitul Muqaddas. Pertama, Masjid Baitul Muharram di Makkah adalah rumah Nabi Ibrahim alaihissalam yang diperintah oleh Allah untuk membangun dan mengumumkan kepada manusia agar mereka berhaji di sana. Terus yang kedua yaitu Baitul Muqaddas, dibangun oleh Nabi Daud dan Sulaiman alaihissalam. Oleh Allah memerintahkan keduanya untuk membangun masjid yang menegakkan bangunan. Banyak dari para nabi keturunan Ishak yang dimakamkan di sekitar Baitul Muqaddas. Terus Madinah yang ketiga yaitu Madinah adalah tempat hijrah Nabi Muhammad. Allah memerintahkannya untuk berhijrah dan menegakkan agama Islam di Madinah. Di Madinah beliau mendirikan masjid. Makam beliau juga berada di Madinah. Terus ketiga, masjid ini menjadi penentram dan tumpuan hati umat Islam. Asal mula balik ke masjid pertama yaitu Makkah. Asal mula Makkah konon adalah bahwa Nabi Adam membangunnya searah dengan Baitul Ma'mur. Kemudian Allah mengutus Ibrahim mengenai kondisi istrinya Sarah dan rasa cemburu kepada Hajar semuanya sudah diketahui. Jadi Masjid Mekah ini berawal mula dari Nabi Adam dan lanjut kepada nabi-nabi seterusnya sampai Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Muhammad juga. Terus kemudian lanjut ke Baitul Muqaddas. Dalam Sahih Bukhari sanadnya terhubung kepada Abu Wali yang mengatakan, aku duduk menemui Abu Syaibah bin Utsman, dia mengatakan Umar bin Khattab duduk kepadaku lalu mengatakan aku berencana untuk tidak di sana berwarna kuning. Sedangkan langsung lanjut ke Baitul Muqaddas yaitu Masjid Al-Aqsa. Mulanya pada masa Sobiah, para penyembah bintang adalah tempat bunga. Mereka mendekati minyak zaitun kepada dalam wadah yang mereka tengkar. Bani Israel menguasai mereka, menjadikan sebagai kiblat dalam sholat mereka. Mereka memasang kubah itu di antara kemah-kemah mereka di Tih dan sholat menghadap kepadanya, berkorban di tempat penyembelihan di depan, menyampaikan wahyu di sana. Ketika Yusuf meninggal, mereka memindahkan di negeri Silu dekat dari Kalkal, mengelilingi dengan tembok kubah itu. Kemudian sedangkan Sulaiman membangun 4 tahun sejak pemerintahan atau 500 tahun sejak wafatnya Nabi Musa, yang membuat tiang-tiang dari kuningan dan menjadikan dengannya istana dari kaca. Kemudian silih berganti
dari Sulaiman, kemudian silih berganti raja-raja Yunani, Persia, dan Romawi. Kemudian orang-orang Romawi mengikuti agama Al-Masih dan mulai memuliakan. Raja-raja Romawi berbeda sikap terhadap agama Nasrani. Kemudian ketika kekuasaan kekhalifahan pada tahun-tahun abad ke-5 Hijriah akhir pada kerajaan Ubaidiyah, terdapat beberapa khalifah sebenarnya dari kelompok Syiah berkuasa, mereka lemah. Sedangkan Madinah yang disebut Yasrib adalah merupakan kota yang dibangun oleh Yasrib bin Bahlai dari Amalikoh. Bani Israel merebut dari tangan mereka ketika mereka menguasai tanah Hijaz. Adapun selain ketiga masjid di atas, kita tidak tahu masjid lain yang ada di bumi kecuali apa yang disebut dengan Masjid Adam di Sarandin di Kepulauan India. Tetapi tidak terdapat satu dalil sama sekali yang dapat dijadikan pegangan. Bangsa-bangsa terdahulu mempunyai tempat-tempat peribadatan yang mereka agungkan sesuai agama dan pemeluk. Di antaranya adalah rumah-rumah api bagi orang-orang Persia, haikal Yunani, rumah-rumah orang Arab diijaz oleh Rasulullah. Itu tadi penjelasan tentang masjid-masjid yang besar di muka bumi. Ada Masjidil Haram di Makkah, Masjidil Aqsa di Madinah. Ada di Madinah. Mungkin itu cukup dari saya. Apabila banyak salah, maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasal 7. Jumlah kota dan ibu kota di Afrika dan Maghrib hanya sedikit. Penyebabnya adalah bahwa kawasan ini adalah milik bangsa barbar. Sejak ribuan tahun sebelum Islam, semua pembangunannya adalah Badawi. Peradaban tidak berlangsung di lingkungan mereka, sekiranya dapat membuat kondisi-kondisinya bisa menjadi sempurna. Kerajaan-kerajaan yang menguasainya yaitu Eropa dan Arab. Tidak berlangsung lama masa kekuasaan mereka di sana, sekiranya peradabannya dapat terserap. Maka tradisi Badawa dan hal ihwalnya tidak hilang dan tetap melekat pada mereka. Bangunan-bangunan mereka tidak banyak, keterampilan dan kerajinan juga jauh dari bangsa barbar, karena mereka lebih mengakar dalam Badui, sedangkan keterampilan adalah bagian dari ciri-ciri peradaban. Bangunan-bangunan hanya bisa sempurna dengannya, dan harus ada upaya untuk mendalaminya. Karena bangsa barbar tidak memiliki perhatian padanya, maka mereka tidak mempunyai ambisi. Pada bangunan-bangunan apalagi tentang kota, mereka adalah warga aswabiyah dan nasab-nasab di mana masyarakat mereka tidak lepas dari itu. Nasab-nasab dan aswabiyah adalah lebih condong kepada Badui, sedangkan yang mendorong kepada kota ini tidak lain adalah kemakmuran. Dan ketenangan serta penduduknya menjadi beban bagi para penjaganya. Pasal yang ke-8. Bangunan-bangunan dan pabrik-pabrik dalam Islam hanya sedikit dibandingkan dengan potensi yang dimiliki dan dibandingkan dengan kerajaan-kerajaan sebelumnya. Penyebab hal itu telah kami kemukakan sangat sama dengan dalam pembahasan mengenai bangsa barbar, yaitu karena orang Arab juga lebih mengakar dalam Badui dan jauh dari keterampilan dan kerajinan. Mereka juga orang-orang terasing dari kerajaan-kerajaan yang berkuasa sebelum Islam. Ketika mereka menerima kekuasaan itu, maka masanya tidak memadai hingga dapat memenuhi simbol-simbol peradaban. Di samping mereka merasa cukup dengan bangunan-bangunan yang mereka temukan dari selain mereka. Apabila agama adalah faktor pertama yang menghalangi dari sikap berlebihan, membangun dan boros melewati batas kewajaran, sebagaimana yang ditegaskan oleh Umar ketika mereka minta izin kepadanya untuk membangun Kufah dengan batu akibat kebakaran pada rumah panggung yang mereka bangun sebelumnya. Dia menjawab, lakukanlah, namun janganlah seorang menambahkan lebih dari 3 rumah. Janganlah kalian bersaing tinggi dalam pembangunan.
Pegangilah sunnah, niscaya kerajaan akan lestari untuk kalian. Dia tegaskan kepada delegasi mereka dan maju menghadap orang-orang agar mereka tidak meninggikan bangunan lebih dari qadar. Mereka bertanya, apa itu qadar? Dia menjawab, yang tidak menyebabkan kalian boros dan tidak menjauhkan kalian dari sedang. Lalu ketika komitmen terhadap agama telah menjauh, perasaan berdosa jika memiliki tujuan-tujuan duniawi menjadi berkurang, tabiat kerajaan dan kemewahan telah menonjol, orang Arab menjadikan orang Persia sebagai pelayan dan meniru keterampilan dan bangunan-bangunan dari mereka, dan kondisi-kondisi kemakmuran dan kemewahan telah mendorong mereka. Maka ketika itu mereka mulai merintis bangunan-bangunan dan pabrik-pabrik, dan masa itu kebetulan telah dekat dengan habisnya kerajaan, dan tidak memadai lagi untuk memperbanyak pembangunan dan merancang kota-kota dan ibu kota kecuali sangat sedikit. Pasal yang ke-9. Bangunan-bangunan yang dirancang orang Arab cepat roboh, kecuali hanya sebagian kecil. Penyebab dari hal itu adalah kondisi bawah dan jauh dari keterampilan. Sebagaimana kami kemukakan, akibatnya bangunan-bangunan tidak kokoh rancangannya. Dan hal itu, wallahu a'lam, mempunyai alasan lain. Yang lebih menyentuh, yaitu sedikitnya perhatian mereka kepada upaya perencanaan kota yang baik, sebagaimana kami sampaikannya, yang meliputi tempat, baiknya udara, air pesawahan, dan pengembalaan. Karena perbedaan dalam hal ini menimbulkan perbedaan dalam kebaikan dan keburukan kota berdasarkan pembangunan alami. Orang Arab jauh dari hal seperti ini, mereka hanya memperhatikan tempat-tempat pengembalaan unta saja. Tidak memperdulikan air, baik atau buruk, sedikit atau banyak. Dan mereka tidak mempertimbangkan baiknya persawahannya, tumbuh-tumbuhan, dan udara, karena mereka sering berpindah-pindah tempat dan mengangkut biji-bijian dari negeri yang jauh. Sedangkan soal angin, padang pasir sudah cukup membuatnya silih berganti bertiup. Datang dan pergi menjamin mereka akan kebaikannya. Karena angin hanya menjadi buruk apabila diam tidak bergerak dan karena banyaknya kotoran. Bab 4 Pasal ke-10 Permulaan robohnya ibu kota. Pada saat ibu kota baru dirancang, rumah-rumah penduduk masih sedikit dan alat atau bahannya juga masih sedikit, yaitu batu, kapur, serta penghias dinding seperti batu-batuan, marmer, kaca, marmer berwarna, dan asyadab, rumah kerang. Sehingga disebutlah Badawiyah dan alat-alatnya yang buruk. Ketika mengalami perkembangan, pembangunan semakin besar dan banyak penduduk, alat-alat menjadi banyak karena banyaknya pekerjaan dan para teknisi hingga mencapai puncaknya. Namun, ketika pembangunan menyusut dengan penduduknya yang sedikit, maka keterampilan kerajinan menjadi sedikit sehingga hilanglah perbaikan dan penguatan dalam pembangunan serta melengkapinya dengan perhiasan. Pekerjaan juga menjadi sedikit karena tiadanya penduduk, yang akhirnya mereka kembali ke badawah dalam bangunan dan menggunakan batu bata sebagai ganti dari batu, dan terbatas dengan keindahan. Bangunan kota kembali menjadi seperti bangunan desa dan tanah liat yang kemudian mencapai puncak kerobohan. Pasal ke-11 Persaingan Amsyar atau ibu kota dan Madinah atau kota dalam kemakmuran warga dan belanja pasar-pasarnya tidak lain adalah persaingan pembangunannya banyak maupun sedikit. Setiap individu tidak sendirian dalam menghasilkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Mereka saling membantu antara satu sama lain dalam pembangunan mereka untuk memenuhi hal tersebut, sehingga kebutuhan pokok atau darurat pun tertutupi. Semakin banyak pekerjaannya, maka semakin banyak pula nilainya di lingkungan mereka dan hal dari pekerjaannya tersebut. Pembangunan yang semakin bertambah menjadikan semakin bertambah pula pekerjaan dan kemewahan, seperti Kairo dan Mesir yang membuat semua orang berdecak kagum. Namun di balik itu semua masih ada orang-orang fakir miskin yang hidup dalam kesusahan, yang belum mampu memenuhi kebutuhan pokoknya dengan baik. Pasal ke-12 Harga-harga di kota. Semua pasar memuat semua kebutuhan manusia seperti kebutuhan primer atau pokok atau daruri, serta kebutuhan sekunder atau penyempurna atau kamali.
Ketika kota meluas dan banyak penduduknya, maka harga-harga kebutuhan pokok dan pelengkap akan murah. Namun sebaliknya, ketika penduduk kota sedikit dan pembangunan lemah, harga-harga kebutuhan pokok dan pelengkap akan mahal. Suatu kota yang telah melimpah, terpenuhi pembangunannya dan kebutuhan mewahnya, akan sempurna faktor pendorongnya. Persediaan semakin terbatas, banyak warga yang menginginkannya, sehingga harga-harga menjadi mahal. Ada 3 hal mahalnya keterampilan dan kerajinan, serta pekerjaan-pekerjaan di kota yang penuh dengan pembangunan. Yang pertama, banyaknya kebutuhan untuk tempat kemewahan. Yang kedua, kesombongan dan hina pada diri ahli pekerjaan untuk melayani karena mudahnya mata pencaharian di kota akibat banyaknya persediaan makanan pokok. Yang ketiga, banyaknya orang-orang mewah dan kebutuhannya untuk mempekerjakan selain mereka dan para pengrajin dalam profesi-profesi mereka. Sedangkan di kota kecil dan berpenduduk sedikit, makanan pokok mereka sedikit karena sedikitnya pekerjaan. Mereka hanya mengandalkan pada apa yang dihasilkan oleh tangan-tangan mereka sendiri lalu menimbunnya. Akibatnya ketersediaan menjadi langka bagi mereka sendiri dan harganya mahal bagi orang-orang yang menawarnya. Fasilitas-fasilitas kebutuhan mereka tidak sampai ke sana karena sedikitnya penduduk dan lemahnya keadaan, sehingga pasar tidak laku dan harga menjadi murah. Di kota besar, harga makanan pokok masuk ke dalam beban pembiayaan, sehingga harganya lebih mahal dibandingkan dengan harga di pedalaman. Oke, selanjutnya pasal atau subbab ke-13. Daerah provinsi beragam dari segi kemakmuran dan kesejahteraan seperti ibu kota. Kota yang banyak pembangunannya akan banyak pula kemewahannya. Kebutuhan penduduknya akan semakin banyak sesuai dengan pembangunannya, dan menjadi besar pula pengeluarannya. Sebagai contoh, orang Badui pemasukannya tidak banyak, menyebabkan orang Badui sulit untuk bisa tinggal di kota besar karena mahalnya fasilitas-fasilitas dan kebutuhan yang diperlukan. Sedangkan Badu yang tinggal di daerah pedalaman dapat memenuhi kebutuhannya hanya dengan sedikit pengeluaran, karena sedikitnya tradisi kemewahan dan biaya lainnya dalam kehidupan. Setiap orang Badu yang ingin tinggal dan menetap di kota pasti akan terlihat tidak kerasan dan akan tercemooh, kecuali dapat menghasilkan harta melebihi kebutuhan dan berjalan kepada puncak kemakmuran dan kemewahan yang alami bagi warga pembangunan. Pasal atau subbab ke-14. Aktar. Daerah-daerah distrik berbeda-beda dalam hal kemakmuran dan kemiskinan sebagaimana Amsar, ibu kota. Aktar merupakan daerah yang telah sempurna pembangunannya. Warganya banyak tersebar dalam berbagai banyak penjuru. Banyaknya pekerjaan menjadi penyebab adanya kekayaan. Karena setelah memenuhi kebutuhan pokok, penduduk mengalami kelebihan penghasilan yang telah mereka peroleh dan kemakmuran menjadi bertambah karena hal ini. Di daerah Masyrik seperti Mesir, Syam, Irak non-Arab, India, Cina, dan seluruh belahan utara, dan daerah-daerah di seberang Laut Romawi, ketika telah banyak pembangunannya, harta mereka menjadi banyak, kerajaan menjadi besar, peradaban serta perdagangan mereka pun berkembang. Dengan banyaknya pembangunan, lapangan pekerjaan semakin banyak dan penghasilan pun semakin meningkat. Karena itu, Masyrik lebih makmur dibanding kawasan lain. Di daerah Afrika dan Barkah, ketika penduduknya sedikit, maka pembangunannya akan berkurang. Kemudian, warganya akan menjadi lebur serta berakhir dengan kemiskinan dan kelaparan. Pasal atau subbab ke-15. Besarnya akar, areal perkebunan, dan dia areal persawahan di kota, manfaat dan hasilnya. Besarnya areal perkebunan dan persawahan di kota tidak terjadi dalam sekejap dan tidak terjadi dalam satu kurun masa, tetapi secara bertahap. Ada kalanya perkebunan atau persawahan didapatkan dengan mewarisi dari orang tua atau kerabat, atau dengan beralihnya pasar-pasar. Sebab areal perkebunan pada masa akhir dan awal dari kerajaan lain
ketika hancurnya para penjaga keamanan dan robohnya tembok serta kecenderungan kota kepada kerobohan, menjadi sedikit keinginan untuk memiliki areal perkebunan. Karena itu, nilai-nilainya menjadi murah dan dapat dimiliki dengan sedikit uang dan dapat beralih menjadi warisan bagi orang lain. Dengan kembalinya kondisi-kondisi yang baik dan teratur, menimbulkan keinginan memiliki areal perkebunan dan persawahan. Kemudian, harganya pun menjadi tinggi. Perkebunan dan persawahan pada umumnya hanya untuk menambal kebutuhan dan keharusan mendapatkan mata pencaharian. Mewariskan areal perkebunan atau persawahan bermaksud karena adanya kekhawatiran pada orang yang ditinggalkan, yaitu keturunan yang lemah, agar dapat menjadi tempat bergantung selagi masih belum mampu berusaha. Terkadang, di antara keturunan terdapat orang yang tidak mampu berusaha karena memiliki kelemahan atau keterbatasan fisik, sehingga areal perkebunan tersebut dapat menjadi penopang bagi kehidupannya. Selanjutnya yaitu pasal 16. Pasal 16 adalah warga Amsor atau ibu kota yang kaya membutuhkan pengaruh dan perlindungan diri. Apabila ada warga perkotaan yang mempunyai banyak perkebunan dan persawahan dan menjadi orang terkaya di ibu kota tersebut, hal ini menyebabkan para amir dan para penguasa ingin merebutnya. Dan karena adanya watak asli dalam diri manusia, yaitu suka memusuhi, maka mereka menggunakan segala cara untuk mendapatkan harta orang kaya tersebut. Karena hukum-hukum kekuasaan biasanya adalah sewenang-wenang. Karena keadilan yang murni hanya terdapat dalam khilafah syariat, dan yang seperti itu biasanya hanya mampu bertahan sebentar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kekhalifahan setelahku adalah 30 tahun, kemudian berubah menjadi kerajaan yang sewenang-wenang. Maka orang yang memiliki harta yang banyak ini harus mempunyai penjaga keamanan. Maka dia dapat berlindung di bawah naungannya dan merasa nyaman dari ancaman-ancaman permusuhan. Apabila dia tidak mempunyai hal-hal tersebut, maka dia akan menjadi korban perampokan dengan berbagai rekayasa dan alasan-alasan lainnya dari para penguasa. Allah menentukan hukum dan tiada yang dapat menentang hukumnya. Pasal 17. Peradaban di Amsor atau ibu kota mengacu kepada kerajaan dan dapat mengakar karena kesinambungan dan mengakarnya kerajaan. Yang menjadi penyebab hal itu terjadi adalah bahwa peradaban adalah kondisi yang melebihi dari yang pokok atau doruri dari kondisi pembangunan. Peradaban ini sama dengan keterampilan dan kerajinan. Semakin bertambahnya kelompok-kelompok ahli kerajinan dan keterampilan yang mahir, dan seiring berjalannya waktu dan luasnya wawasan dan berulang-ulangnya hal itu, sehingga keterampilan itu menjadi kokoh dan mengakar. Biasanya, hal ini terjadi di ibu kota, karena di sana terdapat banyak sekali pembangunan dan kemakmuran warganya. Ini semua berasal dari kerajaan. Kerajaan mengumpulkan harta rakyatnya dan membelanjakannya untuk orang-orang terdekat dan tokoh-tokohnya. Harta dari rakyat itu merupakan pemasukan bagi kerajaan, yang kemudian diberikan kepada pejabat kerajaan. Setelah itu, baru diberikan kepada warga kota. Maka, oleh karena itu, kekayaan mereka bertambah dan menjadi banyak. Tradisi-tradisi kemewahan dan macam-macamnya meningkat. Menjadi kokoh pula bagi mereka keterampilan dan kerajinan dalam cabang-cabang lainnya. Inilah yang disebut dengan peradaban. Contohnya adalah orang-orang Yahudi pada masa kekuasaan mereka di Syam selama sekitar 1400 tahun. Peradaban mereka mengakar. Mereka pandai dalam hal ihwal, kehidupan, dan tradisi-tradisinya, dan beraneka macam dalam kerajinan keterampilannya, mulai dari makanan, pakaian, sampai hal ihwal rumah tangga lainnya. Hingga hal-hal tersebut umumnya diambil dari mereka sampai hari ini.
Demikian pula peradaban dan tradisinya yang ada di Syam diambil juga dari mereka dan dari kerajaan Romawi setelah 600 tahun mengakar kuat, dan mereka berada dalam puncak peradaban. Demikian juga Qibti, kerajaan mereka bertahan selama 3000 tahun. Maka tradisi-tradisi peradaban mereka mengakar kuat di negeri mereka, yaitu Mesir. Dan setelah mereka, kekuasaan Yunani dan Romawi menyusut, kemudian kekuasaan Islam yang menasah mereka semua. Tradisi-tradisi peradaban di sana masih berlanjut. Hal ini juga terjadi di Yaman, Irak, Andalusia, dan yang lainnya. Berdasarkan keadaan kerajaan, terdapat kemakmuran rakyat, dan berdasarkan kemakmuran dan banyaknya rakyat terdapat keadaan kerajaan. Asal mula semua itu adalah sedikit dan banyaknya pembangunan. Pasal 18. Peradaban adalah puncak sekaligus akhir pembangunan serta isyarat kehancurannya. Dari dulu sudah dijelaskan bahwa kekuasaan dan kerajaan adalah puncak dari aswabiah, bahwa peradaban adalah puncak dari badawah, dan bahwa pembangunan seluruhnya, yaitu badawah, peradaban, kerajaan, dan rakyat memiliki umur yang dapat disaksikan, seperti segala sesuatu dalam alam nyata ini, mempunyai umur yang dapat disaksikan. Sudah ada riwayat yang sangat jelas dan masuk akal bahwa 40 tahun adalah puncak kekuatan dan perkembangan manusia. Apabila manusia sudah mencapai 40 tahun, maka akan berhenti wataknya yang merupakan pengaruh dari pertumbuhan dan perkembangannya setelah itu menurun. Hal ini juga terjadi pada peradaban dalam pembangunan. Peradaban adalah puncak pembangunan dan setelahnya tidak ada lagi tambahan. Hal itu adalah bahwa kemewahan dan kenikmatan apabila keduanya telah terwujud bagi warga pembangunan, maka secara alamiah mereka akan terdorong kepada perilaku-perilaku berperadaban dan berakhlak dengan tradisi-tradisinya. Peradaban berisi dengan aneka macam kemewahan, kerajinan, dan keterampilan untuk memperindah pakaian, bangunan, alas atau wadah-wadah dan sarana perabotan rumah tangga yang lain, dan hal-hal yang lain. Terdapat banyak kerajinan dan keterampilan yang badawah sama sekali tidak membutuhkan dan tidak memperindahnya. Jika keindahan dalam peralatan rumah tangga ini telah mencapai puncak, maka dia akan diikuti dengan menuruti kesenangan-kesenangan yang lain. Lalu, keinginan akan beraneka macam terhadap tradisi-tradisi itu dengan warna-warni yang banyak, yang bersamanya tidak dapat lurus agamanya dan tidak pula dunianya. Tentang agamanya, karena telah kokohnya bentuk tradisi-tradisi yang sulit dilepaskan. Sedang tentang dunianya adalah karena banyaknya kebutuhan-kebutuhan dan ongkos-ongkos yang dituntut tradisi-tradisi di mana berbagai usaha tidak lagi mampu memenuhinya. Penjelasannya adalah bahwa apabila kota membuat berbagai macam dalam peradaban, maka belanja-belanja warganya menjadi besar. Dan peradaban berbeda-beda sesuai dengan tingkat pembangunan. Ketika pembangunan lebih banyak, maka peradaban lebih sempurna. Kota yang banyak pembangunannya menjadi khusus dengan kemahalan pasar-pasarnya dan harga-harga kebutuhannya. Kemudian, pajak-pajak semakin menambah mahalnya karena peradaban hanya terdapat ketika puncak kebesarannya, yaitu masa menerapkan pajak-pajak kerajaan karena banyaknya pengeluaran pada saat itu. Pajak yang bertambah mahal ini berdampak pada menaiknya harga barang di pasaran. Akibatnya, warga peradaban saat berbelanja yang awalnya sedang menjadi boros. Hal itu tidak dapat dihindari karena pengaruh tradisi dan sikap menuruti keinginan yang ada pada diri mereka. Hasil usaha warga-warga tersebut habis untuk berbelanja dan mereka bergiliran menunggu kondisi kelaparan serta kemiskinan yang merajalela. Hanya sedikit orang yang sanggup menawar barang dagangan, pasar sepi dan rusaklah kondisi kota tersebut.
Yang menyebabkan itu semua adalah berlebihnya peradaban dan kemewahan. Kerusakan peradaban adalah tenggelam dalam kesenangan dan lepas kendali di dalamnya karena banyaknya kemewahan. Maka muncul beraneka macam kesenangan-kesenangan perut, yaitu makanan, kelezatan-kelezatan minuman, dan yang enak-enak darinya. Hal-hal beraneka macam itu akan diikuti dengan kesenangan-kesenangan alat kelamin dengan berbagai hubungan badari, yaitu perzinaan maupun liwat atau sodomi, yang dapat mengakibatkan kehancuran jenis manusia. Ada kalanya akibat percampurnya nasab sebagaimana dalam perzinaan. Dalam perzinaan, masing-masing orang tidak mengetahui anak kandungnya sendiri, karena dia tidak mungkin dapat mengetahuinya, sebab ketika telah berada dalam rahim, sperma saling bercampur. Akibat sosialnya kemudian adalah tidak adanya rasa kasih sayang naluriah terhadap anak dan tanggung jawab pemeliharaannya. Mereka akhirnya binasa. Hal itu menyebabkan terhentinya jenis manusia. Puncak pembangunan adalah peradaban dan kemewahan. Akhirnya jelas bahwa peradaban adalah saat berhentinya umur dunia dari pembangunan dan kerajaan-kerajaan. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian pasal 19 dari pasal 4 Muqaddimah Ibnu Khaldun. Pasal 19 ini memiliki judul tentang ibu kota yang menjadi singgasana kerajaan akan roboh bersama robohnya kerajaan. Dalam sejarah pengamatan hingga penelitian, apabila suatu ibu kota atau pusat kota sudah terganggu atau tidak nyaman lagi baik dari segi pembangunan dan sebagainya, maka kerajaan, kekuasaan yang ada di dalamnya perlahan akan hancur atau roboh. Ada beberapa sebab kehancuran kerajaan di antaranya. Yang pertama adalah konstruksi budaya kerajaan yang menjauh dari kemewahan serta kepandaian. Hal tersebut membuat kurangnya pemasukan materi dan kemampuan secara komprehensif suatu kota atau daerah sehingga perlahan dapat menyebabkan kehancuran. Yang kedua, kekuasaan sangat dekat dengan permusuhan. Permusuhan dekat juga dengan peperangan. Itu menandakan saling ada kebencian dalam dua kekuasaan atau kerajaan. Kebencian perlahan menghilang. Budaya atau tradisi yang dimiliki tiap kerajaan karena sudah dibutakan oleh kekuasaan yang ingin didapatkan lebih dan lebih. Itu yang membuat kerajaan hancur. Yang ketiga, perpindahan kerajaan atau adanya cabang kerajaan dalam tempat atau di daerah lain juga sangat berpengaruh dalam kestabilan kerajaan pertama. Apabila kerajaan pertama kalah dalam hal kekuatan, baik itu dalam hal pembangunan atau dalam hal kepandaian, dengan kerajaan baru lainnya, maka perlahan kerajaan yang pertama itu juga akan mengalami keruntuhan. Dan yang keempat, atau yang terakhir, yaitu perginya para tokoh-tokoh panutan dalam suatu kerajaan tanpa adanya pergantian membuat penduduk perlahan melepaskan diri dari kerajaan tersebut. Hal tersebut menyebabkan hilangnya simpati, cinta, bahkan ideologi sehingga menghambat pembangunan yang ada di dalam kerajaan tersebut. Hikmah dari pasal 19 ini adalah kuatkan asyabiyah. Kita sebagai manusia tidak bisa saling melepaskan satu sama lain. Kerajaan tanpa pembangunan, baik dari segi mental ataupun materi, juga tidak akan bertahan dan maju. Pasal 20 memiliki judul yaitu kekhususan sebagai ibu kota pada produk tertentu saja. Dalam pasal 20 dijelaskan bahwa pekerjaan di berbagai daerah beragam dan sama-sama menarik. Pekerjaan tersebut dilakukan selain untuk memenuhi kebutuhan hidup, juga membantu pembangunan daerah-daerah tersebut. Pekerjaan-pekerjaan tersebut seperti tukang jahit, tukang besi, tukang kayu, dan sebagainya. Setiap daerah memiliki pekerjaan khasnya sendiri-sendiri. Hal tersebut memang baik karena menunjukkan sebuah karakteristik. Akan tetapi juga menimbulkan beberapa persoalan, seperti kurangnya pekerjaan lain pada suatu daerah karena hanya satu jenis pekerjaan, kurangnya kepandaian masyarakat, dan lain sebagainya. Hal seperti itulah yang seringkali menjadi penyebab masyarakat meninggalkan daerah tersebut, karena sedikitnya manfaat dan mata pencaharian yang didapatkan oleh mereka.
Pasal 21 dengan judul Keberadaan Asobia di Ibu Kota dan Kemenangan satu pihak atas yang lain. Dalam pasal 21 ini dijelaskan perihal kodrat manusia sebagai makhluk sosial yang saling berinteraksi dan berhubungan dengan orang sekitarnya. Selain itu juga disebutkan bahwa watak manusia yang seperti itu melahirkan asobiah atau persaudaraan dan juga permusuhan. Permusuhan tersebut tidak hanya terjadi pada rakyat biasa, melainkan juga pada petinggi daerah atau kota. Hubungan persaudaraan dan pertemanan akan membantu para tokoh yang ingin mendapatkan kekuasaan. Permusuhan juga memiliki peran dalam hal bagaimana menjatuhkan lawan dan merebut kekuasaan tersebut. Musuh juga butuh ikatan pertemanan dan sebagainya guna melancarkan strategi, yaitu menang serta berkuasa di salah satu pihak atau kekuasaan. Itulah yang dinamakan watak-watak manusia di dunia ini. Akan tetapi, orang-orang biasa juga bisa mendapatkan, bahkan menggeser posisi orang di atasnya. Semua itu terjadi karena kumpulan keluh kesah, kebodohan, kekurangan yang justru membuat orang-orang itu menemukan jalan keluar untuk lebih baik. Tanpa disadari, mereka akan menjadi kumpulan orang yang kuat akan realitas sehingga akhirnya dapat mengungguli orang-orang terdahulu ataupun orang-orang tinggi sebelum mereka. Oke, kita lanjut ke pasal 22, yaitu dengan judul bahasa-bahasa warga Ibu Kota. Pasal 22 ini menjadi pasal terakhir dalam pasal 4 Muqaddimah Ibnu Khaldun. Dalam pasal 22 menjelaskan tentang bahasa merupakan identitas suatu bangsa dan juga daerah di dalamnya. Agama dan milah merupakan suatu bentuk eksistensi, juga kekuasaan pada masa kerajaan-kerajaan Islam. Kerajaan-kerajaan Islam berjaya pada masa itu dan mengharuskan semua bahasa di dalamnya adalah bahasa Arab. Diperkuat lagi dengan latar belakang Rasulullah kita yang juga orang Arab. Namun, seiring berjalannya waktu, kesakralan serta kearifan bahasa Arab itu perlahan memudar. Banyak bahasa Arab yang mengalami perubahan. Selain itu juga, bahasa di dalam daerah-daerah juga perlahan menerima bahasa-bahasa di luar bahasa Arab sehingga menjadi berdampingan. Daerah-daerah yang masih cukup bertahan dengan bahasa Arab diantaranya seperti Mesir, Syam, Andalusia, dan Maghrib. Sedangkan di Irak dan sekitarnya sudah bercampur dengan bahasa selain bahasa Arab. Karena berjalannya waktu, perkembangan zaman, dan juga peradaban dunia yang terus berjalan. Oke, demikian podcast dari kelompok saya mengenai pasal 4 dalam Muqaddimah Ibnu Khaldun. Semoga bermanfaat untuk kita semua, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan ya teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.